بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، alhamdulillah, kembali kita berkumpul di dalam pengajian rutin kita yang membahas tentang adab-adab yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya dari kitab Sahihul Adabil Mufrad. Dan pada malam hari ini insyaallah taala kita masuk bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-73 dari kitab Sahihul Adabil Mufrad, atau bab yang ke-85 dari kitab aslinya, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babul afwi 'anil khadim. Bab memberi maaf kepada orang yang melayani kita, yang membantu. Yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di sini bahwa beliau hendak menjelaskan di antara akhlak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya adalah senantiasa memberi maaf, memberikan udzur, dan Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim menyebutkan keutamaan senantiasa memberi maaf kepada orang lain, dan bahwa yang demikian lebih mendekatkan diri seorang kepada taqwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Kalian senantiasa memberi maaf, yang demikian lebih mendekatkan diri kepada ketakwaan.
dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memberi maaf pada seorang yang mungkin dia pernah mengganggu kita, pernah menyakiti kita, atau mereka-mereka yang berada di bawah kita, apakah dia sebagai pembantu, pelayan, ataukah dia sebagai budak, ataukah dia sebagai buruh kita, pekerja kita, atau siapa saja. Maka hendaklah kita senantiasa selalu memberi maaf. Yang demikian lebih mendekatkan diri kepada taqwa Allah Subhanahu wa taala. Selama itu dalam urusan yang menyangkut perkara dunia. Berbeda halnya kalau perkara tersebut menyangkut urusan agama. Ada seorang misalnya yang mencaci Islam, merendahkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentunya kecemburuan sebagai seorang muslim yang cemburu terhadap agamanya, marah mendengarkan hal-hal yang seperti itu. Maka marah dalam perkara dirusaknya kehormatan agama Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang dituntut. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau marah dalam banyak kejadian. Bukan berarti karena Rasulullah itu seorang hamba yang senantiasa memberi maaf, lalu kemudian beliau tidak pernah marah. Marah dituntut pada tempatnya. Apabila itu ditempatkan pada tempatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah marah kepada Mu'adz bin Jabal, disebabkan karena Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu terlalu memanjangkan salatnya ketika menjadi imam dalam salatul Isya dengan membaca bacaan yang panjang sekali, menyebabkan salah seorang jamaah akhirnya keluar dan tidak mengikuti salat jamaah bersama Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Dan beliau pernah marah kepada sebagian sahabat yang tidak sempurna dalam membasuh kakinya ketika berwudu. Dan beliau mengatakan, wailul lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudu, terancam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah marah kepada Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma pada saat beliau membunuh seseorang yang tadinya dia musyrik, tapi sebelum dia mati dia sempat mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkan kalimat tauhid, namun Usama bin Zaid membunuhnya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat marah kepada Usama. Ataqtuluhu ba'da ma qala la ilaha illallah? Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Maka sini kita memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apabila kehormatan agama itu dirusak, maka beliau sangat marah. Tapi dalam perkara-perkara dunia, ya, mungkin seseorang ketika dia melakukan sesuatu kurang sempurna, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sifat dan akhlak beliau yang karim, beliau tidak menghardik, beliau tidak marah, bahkan beliau tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan dari pelayannya tersebut. Maka di dalam bab inilah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan pentingnya untuk selalu memberi maaf. Namanya pelayan sebagai manusia biasa kadang-kadang keliru dalam melakukan pelayanannya, atau sebagai pekerja atau sebagai buruh kadang-kadang keliru dalam pekerjaannya,
Maka hendaklah kita melapangkan dada dalam hal ini, memperbaiki kesalahan dengan cara yang lebih baik. Oleh karena itu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, demikian pula Abu Dawud dari hadits Abdullah bin Umar, bahwa pernah ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kam ta'fu 'anil khadim?" Wahai Rasulullah, berapa kali kita harus memberi maaf kepada pembantu itu? Kalau dia salah, kita beri maaf. Salah lagi, kita beri maaf. Berapa kali kita harus memberikan maaf? Diam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menjawab. Orang ini bertanya lagi. Diam lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak menjawabnya. Sampai kali yang ketiga, orang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang sama, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "U'fu anhu fi kulli yawmin 70 marrah." Maafkan pembantumu itu, pelayanmu itu setiap hari 70 kali. Maafkan dia setiap hari 70 kali. Dan 70 ini bukan pembatasan. Kalau dia misalnya salahnya 100 kali dalam sehari, maafkan dia. Maafkan. Nah, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengajarkan kepada umatnya bagaimana seorang itu bersikap agar bersabar dalam menghadapi sesuatu. Nah, tidak seorang satu kali melakukan kesalahan maka disikapi seperti sikap seorang wanita kepada suaminya. Seakan-akan tidak pernah lagi berbuat kebaikan. Satu salah. Dia telah melakukan 1001 kebaikan untuk orang tersebut. Dia melakukan satu kesalahan. Dilupakan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sifat yang tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencela sifat-sifat wanita yang seperti ini keadaannya. Bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa mereka itu tergolong dalam penduduk neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritu an-nara fa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Aku diperlihatkan neraka yang paling banyak penduduknya adalah para wanita. Lalu salah seorang wanita di antara yang hadir pada saat ini mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang menyebabkan mereka itu masuk neraka ya Rasulullah? Apakah mereka itu kafir? Apakah mereka itu kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, bal yakfurna al-ihsan wa yakfurna al-ashir. Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at fika shay'an qalat wallahi ma ra'aitu fika khairan qattu." Mereka itu, para wanita itu, yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka karena mereka suka mengingkari perbuatan kebaikan. Karena mereka suka mengingkari suami, menentang suaminya. Apabila engkau berbuat baik kepada mereka sepanjang tahun, lalu dia melihat satu kesalahan yang engkau perbuat, maka dia pun mengatakan, "Wallah, saya tidak pernah melihat ada kebaikan sedikit pun dari kamu." Padahal lakukan satu kesalahan, hilang semuanya kebaikan yang pernah dia lakukan. Nah, ini sifat yang tercela. Ya, beri maaf. An Abi Umamah qala, dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Iyas bin Sa'labah al-Ansar Khazraji, beliau berkata, "Aqbala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma'ahu ghulaman fa wahaba ahadahuma li Ali salawatullahi alaihi." Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang
dan beliau membawa 2 pelayan. Gulam, 2 anak muda. Nah, yang zahir yang dimaksud di sini adalah budak. Ya. 2 orang budak. Rasulullah yang bawanya. Lalu kemudian beliau memberikan kepada salah satunya, beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib salawatullahi alaihi. Wa qala sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada Ali bin Abi Thalib. Beliau berikan budak itu dan beliau mengatakan, la tadribhu, jangan engkau memukulnya. Fa inni nuhitu an darbi ahli shalah, karena sesungguhnya aku dilarang untuk memukul orang-orang yang salat. Nah, wa inni ra'aituhu yusalli mundu aqbalna, dan sesungguhnya aku melihat budak ini salat semenjak kami datang. Menunjukkan bahwa budak ini muslim. Ya. Yang menunjukkan bahwa kedudukan seseorang sebagai muslim pun tetap boleh sah untuk tetap dijadikan sebagai budak. Akan tetapi di antara keagungan dari syariat Allah Subhanahu wa taala ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kafarah dalam pembebasan budak, itu selalu dianjurkan untuk membebaskan budak yang muslim. Jangan yang kafir. Nah, karena membebaskan budak yang kafir tidak ada faedahnya. Nah, ketika dia merasa bebas dengan kekufurannya, boleh jadi dia akan semakin merusak. Berbeda kalau seorang itu muslim dan ada tanda-tanda kebaikan, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini, apabila ada budak yang ingin mempersyaratkan kepada tuannya mukatabah, yaitu apabila mereka hendak membuat perjanjian dengan tuannya, apabila budak ini mampu mendatangkan harta sekian, maka dia akan bebas. Apakah tuan itu menerima? Kata Allah Subhanahu wa taala, terimalah itu apabila engkau mengetahui dari budak itu ada kebaikan. Bebasnya dia memberikan kebaikan bagi dia. Mungkin dia semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kedermawanan beliau suka memberi. Nah, beliau punya harta diberikan. Ya. Sampai-sampai pernah sebagian Ansar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta sesuatu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berikan terus hatta nafida ma indah, sampai habislah apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bagi-bagikan, subhanallah. Nah, inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwanas. Rasulullah itu manusia yang paling dermawan. Tidak seorang pun yang mampu mengalahkan kedermawanan Nabi alaihi salatu wasallam. Lebih dermawan lagi apabila telah masuk bulan Ramadan. Beliau semakin memperbanyak sedekah, infak jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, punya budak, dibagi-bagikan aja budak itu. Diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, diberikan kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhuma. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan nasihat. Tidak diberikan begitu saja, tapi dinasihati. Jangan kamu pukul dia. Nah, sebab yang namanya kebiasaan tuan kepada budaknya, ya budaknya ibaratnya seperti hewan. Nah,
tidak dihargai, diremehkan begitu saja, salah sedikit dibentak. Budak tak mampu berbuat apa-apa. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati, budak itu manusia juga. Nah, makhluk min makhlukatillah, di antara makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah ciptakan, yang kita dianjurkan untuk berbuat baik, rahmat kepada mereka. Innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Allah Subhanahu Wa Taala merahmati hamba-hambanya yang senantiasa merahmati orang lain, merahmati makhluk yang lain, termasuk di antara mereka adalah para budak. Nah, maka Rasulullah mengingatkan, jangan kamu pukul dia. Kenapa? Karena dia ini muslim. Yang menunjukkan bahwa dia muslim karena dia ahlus salat. Orang ini senantiasa mengerjakan salat. Maka di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita kemuliaan seorang muslim itu. Apabila dia telah menjadi seorang muslim terpelihara, terhormat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada Hajjatul Wada', "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum. Ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza." Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian haram. Tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim. Tidak diperbolehkan mengambil harta seorang muslim tanpa keridhaannya. Dan tidak diperbolehkan untuk meremehkan, merendahkan kehormatan seorang muslim. Walaupun dia sebagai seorang budak tetap dihargai. Apalagi dia sebagai seorang muslim ahlus salat. Nah, maka dihargai, dihormati. Wa'afu Abu Dzarrin ghulaman. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Abu Dzar budak yang satunya. Karena disebutkan tadi beliau membawa dua budak. Yang satunya diberikan pada Ali, yang kedua diberikan kepada Abu Dzar. Wa qala, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Dzar setelah memberikan budak tersebut, "Istausi bihi ma'rufan." Ya. Yang dimaksud istausihi maksudnya terimalah wasiatku ini, wasiat yang penuh kebaikan, dan pergaulilah, sikapilah dia dengan cara yang baik. Nah, sikapi dia dengan cara yang baik. Tidak disebutkan apakah budak yang kedua ini muslim atau bukan. Ada kemungkinan muslim, ada kemungkinan juga bukan muslim. Berbeda dengan budak yang pertama. Rasulullah sharrah, memperjelas bahwa yang pertama itu muslim karena dia salat. Tapi yang kedua ini tidak disebutkan. Ada kemungkinan dia kafir. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan nasihat, istausi bihi khairan. Terimalah wasiatku ini dengan kebaikan, agar sikapilah dia itu dengan cara yang baik. Nah, maka hadis ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk bermuamalah dengan cara yang baik, walaupun budak itu kafir. Walaupun budak itu kafir, mungkin dengan itu, ya, Allah Subhanahu wa taala masukkan hidayah ke dalam hatinya. Tatkala dia melihat akhlak kaum muslimin demikian mulianya, nah, sehingga itu menyebabkan dia masuk ke dalam Islam. Oleh karena itu banyak dari kalangan para budak mereka masuk ke dalam Islam yang sebelumnya mereka itu kafir. Jadi tawanan kaum muslimin, mereka ditawan, lalu kemudian para sahabat menyikapi mereka dengan baik. Nah, berbuat baik kepada tawanan tersebut sehingga mereka melihat akhlak, ya, budi pekerti yang dimiliki oleh para sahabat, yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Nah, maka inilah yang Rasul wasiatkan pada Abu Dzar. Fa'ataqahu,
Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Dzar, terimalah wasiatku ini dengan kebaikan, sikapilah dia dengan cara yang baik. Maka Abu Dzar memahami bahwa menyikapi dengan cara yang baik, maka Abu Dzar pun membebaskannya. Fa'ataqahu. Nah, ini yang difahami oleh Abu Dzar. Cara menyikapi budak yang terbaik adalah membebaskan budak. Nah, faqala ma fa'al. Lalu kemudian suatu ketika Rasulullah bertemu lagi dengan Abu Dzar. Maka Rasulullah mempertanyakan tentang budak tersebut. Apa yang dia perbuat? Apa yang dilakukan oleh budak itu? Qala, kata Abu Dzar, amartani an astausi bihi khairan fa'ataqtuhu. Engkau memerintahkan aku untuk menerima wasiatmu dengan kebaikan. Maka bentuk wasiat yang baik untuk diterapkan adalah dengan cara membebaskan budak tersebut. Hadis ini adalah hadis hasan. Nah, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan ini kita melihat karam, kedermawanan yang dimiliki oleh Rasulullah. Demikian pula wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa berbuat baik kepada pembantu, kepada budak. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa salat itu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati Ali bin Abi Thalib, jangan kamu pukul hamba ini. Kenapa? Karena dia salat. Menunjukkan perbedaan antara ahlus salat dengan orang yang tidak salat. Ahlus salat itu memberikan pengaruh pada dirinya, pada arah kebaikan, mencegah dia dari kemungkaran. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyikapinya dengan cara yang baik dan tidak memukulnya. Nah, ini budak, ya, tidak boleh dipukul. Apalagi kalau orang merdeka yang hanya berstatus sebagai pembantu. Budak hanya nggak boleh dipukul. La tadribhu, jangan kamu pukul dia. Nah, apalagi kalau hanya sekedar pembantu. Dia orang merdeka. Alhamdulillah. Ya, dia memberikan kesempatan dirinya untuk melayani, untuk membantu. Nah, kita melihat subhanallah keburukan akhlak sebagian manusia. Bahkan tidak terlepas kaum muslimin. Ya. Pembantu itu disikapi seperti ibaratnya hewan. Nah, kalau menurut dia salah, ditonjoki sampai bonyok mukanya, hancur mukanya. Ya, ada lagi dengan cara-cara yang lain. La haula wala quwwata illa billah. Nah, yang menyedihkan, tidak sedikit dari mereka itu muslimin. Nah, muslimin yang mutaraffi', yang menyombongkan dirinya. Nah, yang menyelisihi petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Budak saja nggak boleh dipukul, karena dia ahlus shalah, dia salat. Apalagi kalau dia hanya sekedar menjadi seorang khadim yang senantiasa membantu dan melayani. An Anas qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Qadim an-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa laysa lahu khadim. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, maksudnya datang ke Madinah, berhijrah, meninggalkan Makkah. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang itu, beliau tidak punya pembantu, tidak punya orang yang melayani kebutuhan-kebutuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fa'akhadha Abu Talha biyadi, maka Abu Talha pun mengambil tanganku. Abu Talha ini adalah suami dari ibunya Anas bin Malik.
setelah ayah Anas bin Malik ini mati dalam keadaan kafir dan Ummu Sulaim janda, yakni ibu dari Anas bin Malik, maka Abu Talha pun maju untuk melamar Ummu Sulaim. Nah, pada waktu itu dia masih dalam keadaan kafir. Kata Ummu Sulaim, engkau ini orang yang tidak sepantasnya untuk ditolak lamarannya. Tapi karena kamu kafir, maka saya tidak mau menikah dengan orang kafir. Akhirnya ini mendorong Abu Talha untuk belajar Islam. Akhirnya dia pun tertarik dengan Islam, masuklah dia dengan Islam, dan Ummu Sulaim menjadikan maharnya, yaitu dengan masuknya Abu Talha ke dalam Islam. Itulah maharnya dia. Nah, sehingga itu menjadi suami dari ibu Anas bin Malik. Kalau kita mengatakan apa? Ayah tiri. Nah, ini kata-kata ayah ini yang kadang-kadang membingungkan. Jangan sampai difahami lain, ya. Nah, Abu Talha ketika mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak punya pelayan, tidak punya pembantu, maka beliau punya pikiran. Anas bin Malik ditarik tangannya. Fantalaqa bi, maka berangkatlah Abu Talha bersamaku. Hatta adkhalani ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian Abu Talha memasukkan aku ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu kemudian Abu Talha mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabiullah, inna Anasan ghulamun kayyisun labib. Sesungguhnya Anas ini seorang anak yang kayyis, yang cerdik, pintar. Fal yakhdimka, maka hendaklah dialah yang menjadi pelayan. Nah, dan di dalam hadis ini kita melihat di mana semangat para sahabat, ya, para sahabat yang memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebutuhan-kebutuhan Rasulullah mereka berusaha untuk memenuhinya. Naam, al-hadi ila sawa'is sabil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membimbing mereka kepada jalan yang lurus. Walaupun mereka mengumpulkan seluruh dunia untuk menggantikan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan mencukupi. Hidayah itu jauh lebih besar. Hidayah itu jauh lebih maslahat. Kemaslahatannya itu mencakup dunia dan akhirat. Jadi dunia itu nggak ada apa-apanya. Sehingga ketika mereka melihat Rasulullah datang, ya, nggak ada pengawal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengawal beliau ya sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam perjalanan itu. Nah, beliau datang, nggak ada pembantu, nggak ada pelayan. Sehingga ini yang menyebabkan Abu Talha melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam butuh pembantu. Nah, dan di sini juga kita melihat di mana cerdiknya para sahabat itu. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Arab, al-labib yafham bil isyarah. Orang yang pintar itu sudah paham walaupun sekedar isyarat saja. Nah, adapun al-jahil la yafham illa bil hijarah. Kalau orang bodoh tidak paham kecuali menggunakan batu. Harus yang jelas-jelas semua. Tapi kalau orang yang cerdik, mungkin dengan istilah kita yang IQ-nya tinggi, gitu. Nah itu dengan isyarat paham. Oh, ini maksudnya begini. Jadi nggak perlu mereka menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya butuh pembantu. Ada nggak ya? Nggak perlu. Tanpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta. Mereka melihat apa yang dibutuhkan Rasulullah. Rasulullah kelihatan butuh khadim, membutuhkan seorang pembantu. Maka mereka bersegera, subhanallah,
Nah, anak istrinya yang diambil, dibawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu keutamaan. Ya, beda kalau membantu seorang yang zalim, membantu raja, membantu presiden atau yang lainnya. Nah, mungkin seorang tidak mendapatkan faedah kecuali faedah harta. Tapi membantu seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang alim, subhanallah, seorang mendapatkan fawaid. Oleh karena itu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala menjadi seorang alim min ulama'i sahabah, di antara para ulama sahabat. Ya. Hadis-hadis demikian banyak yang beliau riwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau dengarkan langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang menemani Rasulullah hadaran wa safaran, baik ketika safar maupun ketika muqim tidak safar. Banyak yang beliau ketahui dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai sebelum turunnya ayat hijab, ya, perintah untuk berhijab para wanita itu, Anas bin Malik biasa masuk ke dalam rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke rumah Rasulullah, ya, ibaratnya seperti keluarga sendiri. Namun setelah diturunkannya ayat hijab, maka tidak diperbolehkan lagi, melainkan para wanita dan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus dihijab dari ajanib yang bukan mahramnya. Nah itu, begitulah keadaan para sahabat. Nah, mereka berusaha melayani Rasulullah, bahkan sampai dalam perkara-perkara yang subhanallah. Hudzaifah bin Yaman suatu ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika safar, ya. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak berwudu, waktu itu beliau pakai sepatu. Nah, ketika beliau selesai mengusap kepalanya, Hudzaifah menyangka bahwa mungkin Rasulullah ingin membasuh kakinya. Maka beliau ingin mengambil sepatunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin membuka sepatunya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kata Rasulullah, "Da'huma, biarkan, jangan dibuka. Ya inni adkhaltuhuma tahiratain." Aku masukkan kedua sepatu ini dalam keadaan suci. Ya, ini tidak berhadas. Sehingga beliau cukup menyapu di atas kedua sepatunya tersebut. Yang menjadi syahid dari sini bahwa lihat bagaimana para sahabat mereka dalam mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, betul-betul memberikan pelayanan sampai masalah sepatu mereka berusaha untuk, ya, mendapatkan barokah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai hal-hal yang sisa-sisa rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun disimpan oleh para sahabat. Nah, namun itu adalah merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahwa tubuh beliau itu adalah barokah. Nah, tidak boleh dikiaskan kepada yang lain. Itu pun semasa hidupnya Rasulullah. Oleh karena setelah matinya tidak ada lagi yang, ya, bertabarruk, ngambil barokah. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kaum Sufiyah kepada syekh mereka. Nah, mau pintar katanya telan ludahnya syekh, buka mulutnya. Kemudian syekhnya meludah, masukkan ludah ke dalam mulutnya. Betul ini terjadi. Nah, mau dapat barokah sorbannya dibuka terus digelar. Jadi kalau syekhnya lewat itu, ya, diinjak-injak oleh syekhnya itu barokah. Nah, ya, yang seperti ini ghulu, ifrat, berlebih-lebihan dalam menyikapi seorang. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan, menjelaskan pada kita bahwa termasuk keutamaan apabila seorang mendapatkan seorang pelayan yang punya kepandaian, pintar. Ya. Tentunya kita mengetahui itu beda antara pelayan yang bahlul, ya, nah, dengan pelayan yang lebih, yang pintar gitu, ya. Kalau pelayan yang kurang, ya itu seringnya salah, seringnya keliru. Nah, ya, suruh ambil sapu, ngambil sabun misalnya. Nah, ini kurang yang seperti ini. Kalau seorang punya khadim, punya pelayan, pembantu yang cerdik, yang pintar, pandai, tentunya ini
adalah merupakan keutamaan. Oleh karena itu, Abu Talha ketika membawa Anas bin Malik di hadapan Nabi SAW, beliau mengatakan, "Ya Nabi Allah, ini Anas bin Malik seorang anak yang pintar, cerdas. Nah, dialah yang akan melayanimu." Qala, kata Anas bin Malik, "Fa khadamtuhu fi as-safar wal hadar maqdamat al-Madinah." Maka aku pun melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik ketika safar maupun ketika hadar. Hadar itu tidak safar, mukim. Semenjak kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah hatta tuwfiya sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah meninggal. Jadi semenjak datang ke Madinah sampai meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus dilayani oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Berapa tahun itu? 10 tahun. Semenjak datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau Anas bin Malik menjadi seorang faqih, alim. Beliau termasuk sahabat yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu sepeninggal Rasulullah alaihi wasallam, ya, banyak yang datang kepada Anas bin Malik untuk mengambil ilmu Anas bin Malik. Dan murid-murid beliau dari Basrah, ya, karena beliau hijrah ke sana, yakni berangkat meninggalkan Madinah dan tinggal di Basrah, lalu kemudian mengajarkan ilmunya kepada murid-murid yang ada di sana. Radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, "Ma qala li an syai'in sana'tuhu, lima sana'ta hadza hakadha." Maka Anas bin Malik menjelaskan pengalaman beliau selama melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 10 tahun itu, kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mengatakan kepadaku tentang sesuatu yang aku perbuat, "Kenapa engkau melakukan demikian?" Bayangkan, mempertanyakan saja tidak. Kenapa kamu melakukan ini? Ini dalam bentuk teguran. Tidak pernah sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Wala qala li syai'in lima lam asna'hu ala sana'ta hadha hakadha. Dan Rasulullah tidak mengatakan kepadaku sesuatu yang aku belum melakukannya. Kenapa engkau tidak melakukan ini? Kenapa engkau tidak melakukan itu? Tidak ada sama sekali. Beliau melihat apa yang dikerjakan Anas bin Malik dalam melayani Allah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mensyukuri itu. Nah, dan ini subhanallah akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, menunjukkan beliau seorang yang sangat penyabar, ya. Bandingkan dengan akhlak kebanyakan manusia terhadap pelayannya. Nah, ibarat seperti hewan, subhanallah. Kamu kenapa begini? Kan kamu saya gaji dalam per bulan sekian. Nah, kamu kok begini, nggak becus dan seterusnya. Nah, tarafu, mengangkat suara dan seterusnya. Subhanallah. Al-akhlaqul qimah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan kebaikan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau itu berada di atas akhlak yang sangat mulia sekali, sangat agung. Siapa yang ingin mencontoh akhlak yang baik, contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mengalahkan ketinggian akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah. Hanya saja kebanyakan manusia mereka tidak membaca hadis-hadis Nabi, tidak membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kadang-kadang mereka lebih condong dari yang lainnya. Nah, mereka melihat ada orang, ya, baik hati, suka menyumbang, padahal dia orang kafir. Orang kafir. Lalu akhirnya disanjung-sanjung, dipuji-puji. Si fulan ini subhanallah baiknya. Apalagi kalau mereka yang sudah terpengaruh dengan barat, ya.
Nah, keluar negeri ke Amerika, ke Australia melihat keindahan kotanya, melihat kata mereka, kebaikan akhlak orang-orangnya. Ya. Mereka tidak tahu bahwa akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mulia. Nah, dan Allah telah mempersaksikan itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Siapa yang ingin mencontoh? Siapa yang ingin mencontoh seorang yang patut dijadikan sebagai contoh yang terbaik? Tirulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang senantiasa menyikapi segala sesuatu dengan akhlak al-karimah. Namun sekali lagi bahwa al-akhlaqul karimah itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukan yang dimaksud akhlak itu adalah seorang senyum setiap saat. Ya. Senyum 5S atau berapa S itu. Nah, tidak pernah marah. Ya. Dipukul pipi kirinya, kasih pipi kanannya. Nah, orang bodoh seperti ini. Nah, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada kalanya kita harus mengalah, ada kalanya kita harus memberi maaf, ada kalanya seorang itu punya sikap. Nah, kalau yang seperti ini ditempatkan pada tempatnya, maka insyaallah taala inti dari semua itu adalah semakin kita banyak belajar tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semakin banyak kita berusaha untuk menerapkan dalam kehidupan kita, maka insyaallah taala yang demikian akan lebih baik dan akan mengangkat derajat seorang muslim di sisi Allah tabaraka wa taala. Sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan semoga memberikan manfaat dan tambahnya ilmu kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.